kayak gini. Kecamatan mana ya? Alah. Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang saya hormati dan saya banggakan para diklat paling besar Menteri Sosial Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Goa, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat Portomarano, silakan Bapak Sekda, Bapak Bupati Goa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Goa untuk memberikan sambutan penerimaan atas kedatangan tersebut. Pada beliau disilakan semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terakhir untuk program PKH ada 2 kecamatan yang baru kita verifikasi Pak. Jadi artinya tahun 2016 ini nanti insya Allah full coverage 16 kecamatan Kabupaten Goa sudah tercover melalui program PKH. Ini semuanya sudah bisa dipenuhi sebagaimana dengan yang direncanakan, sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada beberapa kendala tentu, tapi ini biasanya di persoalan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Hayat, Kepala Diklat Balai Besar Kemsos, Pak Sekda Kabupaten Goa, Pak Camat, Pak Kadisos, Pak Kepala Bidang Distrik Bulog, Bapak Ibu sekalian, Bapak ada Kades di sini. Oh iya. Pertama, saya bahagia bisa hadir di sini. Kedua, saya ingin cek lapangan Pak Sekda bahwa harusnya September kemarin ibu-ibu yang penerima miskin. Raskin artinya beras untuk orang miskin. Ada ibu-ibu yang mau miskin terus? Tidak. Tentu kita ingin hidup kita sejahtera, bahagia. Betul enggak? Jadi kalau ada gini hadis itu kategorinya hadis qudsi, berarti hadis ini langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya begini, Ana inda dhanni abdi bi. Allah itu akan mengikuti apa yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka miskin, miskin terus. Tapi kalau kita berprasangka sejahtera, kita akan sejahtera. 1, oke. Berarti Oktober ini harus terima 2 kali. Nanti November terima 2 kali lagi. Dan Bappenas, Menko PMK juga bahwa yang dulu namanya Raskin, kita mengusulkan dirubah menjadi Rastra, beras untuk keluarga sejahtera. Sama dulu BSM, bantuan siswa miskin, sekarang menjadi KIP, Kartu Indonesia Pintar, karena anak sekolah tentu harapannya supaya menjadi anak pintar, betul enggak? Nah, ini adalah cara pemerintah untuk membangun supaya anak indadoni abdibi itu kita memprasangkakan bahwa kita punya anak-anak kita pintar. Kita membangun prasangka terhadap diri kita dan prasangka kepada yang menciptakan kita bahwa kita akan bekerja keras supaya hidup kita bahagia sejahtera. Maka beras ini namanya Rastra, beras untuk keluarga sejahtera. Jadi posisinya seperti itu. Mungkin kita langsung pada simbolik atau semua bisa terdistribusi yang hadir di sini hari ini. Tadi masalah. Ya, boleh kalau berat taruh bawah. Ya. Lokal ini berasnya ya. Jadi ini
Iya. Ayo ya. Kalau ibu berapa di keluarga? Siapa Nasta? Pak Nasta. Kan Pak. Kalau ibu berapa hari habis? Seminggu, masa seminggu? Iya. Banyak itu. Iya, langsung. Biasanya yang menjadi persoalan misalnya berbatu. Biasanya yang jadi persoalan berjamur. Biasanya yang menjadi persoalan warnanya kekuning-kuningan. Lalu saya rasa kalau ini tidak pada posisi kekuning-kuningan. Ini kalau satu dua begini, kenapa? Ya satu dua. Pemerintah. Jadi begini, itu harus dikawal oleh teman-teman semua. Jadi himbauannya bagaimana, Bu? Tolong, ini adalah komitmen pemerintah pusat untuk memberikan penguatan bantalan sosial ekonomi pada masyarakat 25% terbawah kurang mampu. Oleh karena itu, hendaklah ini dijaga. Kepercayaan dari Presiden memandatkan kepada tim Tikor yang diteruskan oleh tim aparat desa RW RT bahwa mereka secara individu warga negara mereka punya hak untuk membangun afiliasi politik. Ini kendalanya tapi tolong Bu, ini serapannya kan dijaga. masih kecil sekali Bu ya. Ini seperti yang disampaikan bahwa serapan masyarakat ini sangat rendah. Nah, Itu apa kalau kendalanya? Sulsel sudah 90% lebih, 96. Sama ini yang saya maksud beras ke-13. Beras ke-13 inilah yang baru 32%. Maka tolong dimaksimalkan distribusi beras ke-13 pada bulan Oktober ini. Karena November sudah akan ada beras ke-14 gitu. Posisinya seperti itu. Kenapa ada keterlambatan distribusi beras ke-13? Karena sejauh yang saya komunikasikan, oh kami belum terima Bu surat edaran itu. Jadi ketika saya mendengar daerah-daerah ada yang belum terima, kita juga menyusulkan, oh ini loh kopi surat dari Menko PMK, ini loh kopi radiogram dari Kemdagri. Karena pada dasarnya Menko PMK sudah awal September menyurat kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. September ini adalah distribusi beras ke-13, November distribusi beras ke-14. Jadi pemilihan goa ini terkait karena adanya keterlambatan informasi itu dari pokoknya saya datang ke sebuah daerah, saya cek lapangan, itu aja. Oh. Dia punya ya. Pak Sekda urun berapa? Yang sosial. Pak Kadis ya? Dia dong dimaksimalkan. Cepat maksud saya, dipercepat. Ada rencana membangun. Iya, maksud saya begini Bu, saya kesini ya supaya kita cocokkan ini sama Kabupaten Goa. Nanti dari kementerian bantu berapa, dari pemerintah kabupaten bantu berapa, secepatnya mungkin ya. Jadi ini kalau untuk rencana ini formatnya benar-benar bisa begitu ya Pak Kadis ya. Semakin ini kasusnya pendamping PKH itu terakhir pencairan kapan ya di sini? Bulan apa? September. Sabar dulu ya Ibu ya. Oh iya.
Serena. Jadi di sini biasa ibu cuma sama cucunya. Ini lah. Nampak di mana kan? Sebelah mana tuh? Ini yang terbaca. Mana kartu PKH-nya? Oh, fotokopi. Aslinya mana ini? Tentang ini. Jadi, itu terakhir dapat berapa dari PKH ini? Pendamping PKH-nya mana? Cuma 682.500. Oh, berarti anaknya cuma satu yang terdaftar. Dua. Ada pengurangan pendidikan. Ada pengurangan pendidikan karena tidak memenuhi kehadiran 85% itu. Kenapa suka bolos? Ya, tetap dua orang masuk ini. Ya pakai bolos nanti berkurang itu Jadi jatahnya ibu 500 ya, jatah satu anak 100 berapa itu? 80 ya. Jadi tidak 400 kan? Ini hafal ini menterinya. Kalau ini dulu terakhir ibu terima berapa? 500. Tidak, salah ingat. Oh begitu? Tidak, berapa tuh? 600, 300 per. Jadi mungkin 400 bulan November, 600 lah itu bulan April. Iya, soalnya sudah lama. Nah, nggak apa-apa. Iya, saya harus cek. Iya, betul. Ini pentingnya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi begitu selalu terlambat. Bagaimana percepatannya ya? Ini harus Kades yang melakukan percepatan supaya ini Ananda dapat kartu Indonesia Pintar. Ananda dapat kartu Indonesia Pintar. Ini anak ganteng sekolah dapat kartu Indonesia Pintar. Jadi begini, anaknya 5-5-5-nya dapat di luar dari PKH. Itu pentingnya kartu Indonesia Pintar. Masing-masing dapat 450 ibu. Cepat didaftarkan. 450. Nanti ini mau sekolah 450, tapi sekali saja cairnya. Nah sekarang ini bagaimana supaya bisa disisir? Kalau ini berkali-kali kita minta supaya anak-anak ini bisa sekolah. Kenapa sih kamu suka bolos, nak? Iya. Ini berapa ini? Ibu punya ini? Kartu ini berapa? Siapa yang puskesmas nggak kerasa? Asli ini. Tidak dicampur-campur ya. Biasa langsung dimakan atau masih harus dicampur? Langsung. Ya, udah Bu. Pamit. Ada yang di sini. Iya. GPS. Iya. Saya sampai sama bisa. Biasa dewan bikin modal aplikasi itu pasti terima bikin modal. Kalau misalnya
kemarin kan ada bantuan pokok 500. Kemudian tambahan berikutnya, dia punya anak sekolah SD, SMP, SMA itu akan menjadi pembeda. Anaknya suka bolos apa tidak itu menjadi pembeda karena ada conditionality-nya. Dia punya balita apa tidak, maka jumlahnya memang tidak sama. Tetapi saya sudah bisa menghitung, oh dia punya anak SD 2, berarti dia terima sekian. Dia punya anak SMP, saya sudah bisa menghitung. Nah pada posisi itu saya melihat bahwa jumlah yang diterima oleh penerima PKH itu rata-rata saya melihat sesuai dengan ketentuan. Nah persoalannya adalah keluarga-keluarga penerima PKH adalah keluarga dengan posisi 8% status sosial ekonomi terendah. Inilah yang sebagian besar belum tersisir oleh kartu Indonesia Pintar. Maka seperti yang sekarang ini, saya selalu pesan Pak Kades, Pak Camat, supaya bisa memaksimalkan proses penyisiran. Anak-anak ini harus sekolah. Anak-anak ini harus disupport dan supportnya itu adalah dalam format kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini sebetulnya November ini sudah harus selesai cetak, tapi tetap harus dimaksimalkan proses penyisiran supaya anak-anak ini lebih termotivasi lagi belajarnya baik SD, SMP maupun SMA. Ada di aula. Soalnya sejak tadi pagi kami kerja bersama dengan Berarti ide desain packagingnya dari Bapak? Iya. Oh Iya. iya. Proses penggorengannya oleh siapa? Iya. Di bagian Di belakang. sini? Iya. Oh, Bisa dilihat. bahan tempatnya. bakunya? Bahan bakunya. Kuat betul. Sampai patahin. Nah ini jadi nek mangkin Senin Kemis ditambahin Dawud. Dawud itu hari ini poso, bikin poso. Oh, nggih, Kang poso. Kastino. Kang Sestino. Oke, alhamdulillah. Lho kuat apa mboten? Insyaallah. Ngoten nggih. Insyaallah saya usahakan. Dipeseni Bu Viva. Bu Nggih. Viva Bu, elok nggih. Belumnya. Oh nggih, peseniati nggih. Daud Bu, Dapat insyaallah saya usahakan. ngoten nggih. Kau lah. Tahu lah. Napa? Ada dia. Ya udah. Beradan nanti lagi. Oh nggih. Sehat, panjang umur nggih. Ya, Manfaat. oh iya iya boleh. Bener ini meneng ya apa? Aduh, Salam ya. merasa tanganku. Rasa tangannya katanya, Bu. Oke. Tidak ada air. Oh, kenapa airnya mati? Tidak jarang nih. Bisa Jalan ini airnya. Oh iya. Dari mana? Ini dari Polman, Bu, dari Mam. Oh, Polman. Nenek dari mana? Di sini orang di sini. Oh, orang di sini. Begini nih memang aneh. Keluarganya udah ada ya. Sudah. Oke. Iya. Iya, tidur. Tidur aja. Capek katanya teh baring, Bu. Nenek ini mudanya, cantiknya juga. Iya. Ada keluarganya yang suka kemari kah? Iya. Astaga. Ini dua nenek. Ya, iya. Kepada yang ini silahkan. Iya. Kuat. Iya, salam ya. Iya. Ayo. Pak Sekda dong, ayo. Pak Sekda. Ayo, Pak Hayat juga. Pak Hayat. Ya. Asik dah. Iya, Sekda. Pak Hayat. Pak Hayat. Pak Hayat. Lagi Pak Kadis ya.
Menteri Sosial. Dalam koordinasi UPT Kemsos. Jadi kalau UPT Kemsos relatif seluruh kebutuhannya tercover. Nah sekarang yang harus diluaskan adalah penjangkauan. Jadi outreach dari lansia-lansia terlantar atau lansia kurang mampu yang tidak di dalam panti. Jadi kalau sekarang ini 97 klien, 95 yang berbasis masyarakat. Pada posisi sekarang ada 2,8 juta lansia terlantar dan 2,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah, lansia yang terlantar kemudian tidak ada keluarganya, itulah yang membutuhkan panti asuhan seperti ini. Maka rata-rata yang di sini sudah tidak lagi dijemput keluarganya karena memang